kali ini kita akan menunjukkan cara proses ya menilai assessment atau menilai hasil quiz online yang kita lakukan di Edmodo ya. Jadi sebelumnya tutorial dalam membuat soal atau quiz itu sudah ada di video saya sebelumnya, nanti bisa dicek di bagian link di bawah, description di bawah ya. Jadi kita di sini fokus untuk melihat cara ya proses penilaian yang ada di Edmodo ya, yang setelah dilakukan oleh siswa atau mahasiswa kita dalam pelaksanaan ujian yang telah kita laksanakan. Jadi sesuai dengan quiz yang kita masukkan di halaman dashboard kelas Edmodo yang sudah kita buat. Jadi kali ini saya punya kelas kuliah ini ya, dengan mata kuliah ini, lokal ini ya, dan BP tahun berapa. Jadi sengaja dibuat seperti ini nama kelasnya agar lebih mudah dalam melihat kelas-kelas mana yang kita kuliah ya. Nah, kita lihat di sini salah satu contoh ya. Sebenarnya saya sudah melaksanakan quiz online ya, ataupun ujian online. Jadi sama aja mau quiz atau ujian online ya, tetap prosesnya yang diambil di menu ini adalah create quiz ya. Nah jadi setelah selesai dischedulekan, dilaksanakan, nah sekarang kita akan periksa. Nah seperti ini, lihat di sini ada 47 submission. Artinya di sini adalah 47 siswa atau mahasiswa kita yang telah melaksanakan atau telah melakukan ujian online. Nah sesuai dengan description atau petunjuk-petunjuk yang kita lakukan. Jadi soalnya terdiri dari 14 soal dalam waktu durasi 75 menit yang dilaksanakan ya. Sewaktu posting itu tanggal 5 Mei ya, jam 4. Nah kemudian ini keterangannya. Nah sekarang kita akan periksa. Nah kita periksanya gampang, tinggal mengklik yang tombol submission ini. Nanti kita akan diarahkan di halaman proses penilaian. Nah ini adalah tempat kita dalam menilai. Jadi ini asesnya, ada keterangannya untuk lokal ini. Nah sebelum kita masuk penilaian, kita sudah bisa melihat catatan bahwa rating atau rata-rata keberhasilan dari soal yang kita ujikan, yang mana yang susah, yang mana yang mudah, dapat kita lihat di bagian tombol overview ini. Nah jadi kita bisa mencek seperti ini. Nah yang merah itu nggak incorrect atau jawaban yang salah ya. Jadi dari 14 soal ini kita bisa melihat mana yang dari mahasiswa atau siswa kita yang memang sulit atau soalnya susah untuk dipahami, atau memang dia tidak mengerti dengan soal kita. Jadi kalau kita lihat di sini, dari soal nomor 1 yang salah itu rata-rata dari jumlah 47 itu ada 78% ya, yang benar itu 21% ya, begitu seterusnya. Nah nomor 6 kayaknya yang lebih mudah bagi mereka ya, 2% yang salah. Jadi yang tanda warna merah itu incorrect, kemudian yang hijau itu adalah yang benar ya, correct. Nah kemudian ada yang kuning itu partial credit, artinya kita memeriksa secara manual ya. Jadi mungkin ada yang sudah diperiksa manual, jadi nilainya kita yang masukkan. Kalau yang correct dan incorrect itu sudah kita atur ya, kita ukur sendiri ya, poinnya segitu. Kalau salah ya dapat poin ini, kalau benar segini ya. Kalau parsial kita tentukan, walaupun kita sudah tetapkan poinnya dengan misalnya 20 poin, tapi dia menjawabnya rada-rada tidak mencapai maksimal, mungkin kita kurangi menjadi 16 poin. Nah itu nanti masuk pada partial credit. Nah kemudian not grade itu belum dinilai. Jadi biasanya yang belum dinilai ini tidak bisa otomatis, yaitu soal esai ya. Jadi soal saya ini terdiri dari 14 soal, yaitu ada objektif ya, ada yang kalau objektif kemudian true false ya, pilihan benar salah itu biasanya bisa otomatis. Nah tapi kalau esai nggak bisa otomatis, jadi kita harus periksa manual. Jadi ada 3 soal yang saya bikin esai, jadi perlu dicek secara manual ya. Jadi 4 poin ini. Nah kita bisa lihat, oh jadi dalam rank ini kayaknya soal yang nomor 11 ya, dan nomor 6 yang paling mudah bagi mereka. Nah ini merupakan catatan evaluasi bagi kita untuk dalam belajar lagi, memberikan arahan lagi, pemahaman lagi ke siswa atau mahasiswa kita.
Nah, kita lihat lagi proses penilaian. Klik student, ya, students. Nah, kita bisa melihat di sini, ya, ada siswa-siswa kita, mahasiswa kita yang sudah mensubmit. Jadi sesuai agenda kita tanggal 5 Mei ya. Jadi dia memang udah mensubmit atau masukkan atau mengerjakan soal itu pada tanggal 5 Mei. Nah, ini siap untuk dinilai. Kemudian ada lagi paling bawah di sini itu ada nih ya, yang telat mengirim ya. Jadi sebenarnya ada batasan, saya kirimkan tugas jadi dia telat, jadi kita bisa tahu oh ini telat, dia ngirimnya jam 5.30 ya, atau mungkin terlewatkan sedikit dalam hitungan detik, jadi dia memang jadinya merah. Nah, kemudian ada yang tidak melakukan quiz ya atau ujian. Nah, ini salah satunya. Jadi keterangannya adalah not view ya. Kalau yang udah mengerjakan jadi submit. Nah, ini siap untuk kita periksa atau nilai. Nah, kita ambil contoh satu ya. Misalnya yang pertama. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau ini adalah tampilan dari lembar jawaban dari soal yang sudah dikerjakan oleh siswa atau mahasiswa kita. Nah, nilainya sudah ada separuh ini 64 poin ya. Ini nilai yang otomatis yang sudah dinilai oleh sistem karena kita sudah memberikan kunci jawaban ya. Jadi seperti ini yang nomor 1. Nah, dia sudah terkoreksi sendiri, ini salah ya. Jadi dia menjawabnya adalah true, tapi jawaban kunci kita adalah false. Nah, jadi pernyataan soal ini, jadi dia sudah mendapat nilai 0 ya. Sebenarnya untuk soal nomor 1 ini adalah nilai poinnya adalah 5. Nah, kemudian misalnya soal nomor 2, nah ini dia jawabnya benar ya. Nah, tepat. Jadi kalau kunci jawaban kita ini C, dia jawab C, jadi tepat. Jadi dia dapat nilai poin 5 ya, sesuai dengan ketentuan poin yang kita sudah buat. Nah, begitu seterusnya ya. Kemudian di sini ada parsial. Nah, parsial ini ini contoh esai ya. Nah, sebelumnya ini sudah saya juga koreksi tapi belum selesai, jadi saya bisa lanjutkan. Nah, seperti ini ya, dia menjawab pertanyaan ini mungkin tidak lengkap atau belum sempurna menjawabnya, sedangkan poin yang saya berikan itu adalah 10 poin. Nah, tapi kalau dia nanggung dikit ya, saya kasih nilai misalnya 9 poin. Nah, saya tulis saya sini, pilih partial credit 9 poin ya. Kemudian kita contohkan yang lain. Nah, ini ya, ini soal esai juga. Nah, ini pertanyaannya lah, buatkanlah proses. Nah, ini kebetulan mata kuliah saya adalah mata kuliah jaringan komputer. Nah, jadi sekiranya ini dalam jabarannya ini dia benar ya dari pertanyaan dan kemudian dari yang dilakukan. Ini esai loh ya, dia kerjakan, dia tulis, dia ketik di sini. Nah, jadi kalau kita cek dari awal sampai akhir ya dengan soal yang diberikan ya. Nah, misalnya seperti ini, saya coba cek dulu ya, 2/2, kemudian ya 62 host. Nah, ini ya, ini jawabannya benar ya, tepat ya, jadi sempurna sesuai dengan yang disarankan. Itu ada subnetnya. Nah, ini subnet yang dia dikerjakan, blok subnet ada, kemudian host ya, dan blok host. Nah, tapi host ya, subnet host, nah kemudian blok subnet. Jadi cuma 3, berarti tepat ya. Jadi poinnya adalah 10 poin. Jadi kalau memang sudah tepat sempurna, kita langsung klik correct. Nah, sehingga dia nambah 10, yang tadinya 64 jadi 74 ya. Nah, kemudian kita lihat yang lainnya. Ini kan masih belum selesai ya. Jadi kalau yang belum selesai diperiksa itu warnanya pasti abu-abu. Rata-rata itu soal esai ya. Kalau esai dia pasti manual, dia pasti abu-abu. Tapi kalau dia soalnya objektif ya, true false atau fill in the blank, itu kan kunci jawaban bisa kita masukkan dan sistem bisa langsung mengoreksinya. Tapi kalau esai gimana? Tentu harus manual ya. Harus kita sendiri yang mencek karena jawabannya panjang ya, butuh penjelasan. Nah, ini contohnya lagi ya. Nah, jelaskan secara lengkap. Nah, ini soal saya nih ya. Nah, misalnya, nah ini kan saya minta secara lengkap ya. Nah, dia menjelaskan hanya segini. Nah, kalau seperti ini kan masih belum ya, kabel strike ini. Jadi poinnya sebenarnya adalah 15 poin. Jadi kalau kita klik correct, berarti dia langsung dapat 15 poin. Tapi kalau incorrect, berarti dia
0 poinnya. Jadi udah langsung benar salah. Tapi kalau partial credit kita bisa menentukan nilai dari antara rank ini. Jadi kita mau berapa dari 15 ini karena dia nggak lengkap. Jadi kita kasih misalnya ini parsial. Nah ini dia batasnya 15 ya. Jadi di bawah itu. Jadi karena dia nggak lengkap, ya kita kasih aja 10 poin. Ya. Nah kemudian kalau kita klik bebas, nah dia udah pindah di sini. Tadi 74 menjadi 84. Nah kalau kita cek lagi, nah nggak ada lagi ya. Oke. Nah kemudian dalam penilaian ini setiap jawaban itu ada komennya. Jadi kalau kita memberikan komen di sini, nanti siswa atau mahasiswa kita dia akan tahu kenapa ini salah, kenapa ini kurang. Jadi kita berikan mungkin komentar ya. Nah misalnya jawaban Anda masih kurang lengkap ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan seperti itu contoh ya. Nah jadi nanti dia melihat dari hasil koreksian dosennya atau guru, nanti dia terbaca, oh ini loh yang kurang ya bagi saya. Nah sehingga nanti nilai mereka atau kemampuan mereka dia tahu ya sebatas mana dia bisa mengetahui pemahamannya yang dinilai oleh dosen. Nah ini nilai akhirnya ya. Jadi ada nilai 84/100. Jadi nilai maksimal kita 100, dia dapat 84. Nah kalau kita lihat di halaman dashboard tadi, misalnya ini udah selesai, kita close. Nah lihat sekarang yang atas nama mahasiswa atau siswa ini dia sudah ada nilainya 84/100. Jadi kalau sudah muncul seperti ini di akun Edmodo siswa kita, itu dia sudah ada dapat nilai 84. Jadi dia sudah tahu nilainya. Nah kemudian nanti yang belum kita periksa pun nanti juga akan nampak. Jadi kita bisa relax ya, nggak perlu dikejar waktu dalam pemeriksaan ini. Jadi kita bisa nampak, oh ini belum periksa. Nah mungkin kita periksa dulu ini misalnya. Jadi saya contohkan lagi ya. Nah ini dia sudah terkoreksi otomatis dapat poin 50 ya. Ini belum bisa muncul tadi ya karena dia masih ada yang belum kita periksa. Jadi ada 3 soal yang abu-abu ini, klik. Nah kemudian di sini pertanyaannya. Jadi kalau rasanya ini dia sudah tepat ya. Nah network ID adalah bagian dari IP address menunjukkan jaringan mana komputer. Oke ini benar ya. Nah oke kita correct. Nah dia nambah 60 karena soal kita ini nilainya adalah 10 poin ya. Nah kalau yang salah kita lihat tadi, oh ini dia salah jawab. Yang benar itu adalah A misalnya. Jadi dia dapat 0 ya, dia nggak dapat poin. Jadi kalau yang salah itu pasti poin nggak dapat. Ini masing-masing soal sudah ada poin-poinnya. Ini 5. Jadi kalau dia benar, secara otomatis dia akan dapat poin yang sudah kita tentukan ya. Kemudian kita lihat lagi yang nomor 10. Nah ini juga terlengkap ya yang sudah dibuat. Nah kita bisa berikan koreksi ya. Nah poinnya 10, jadi dapat 70. Kemudian yang terakhir yang esai yang ketiga, nah ini menjelaskan. Nah ini lengkap nih dari yang dijawabnya tadi, perbedaan dari kabel strike and kabel cross ya. Nah kayaknya lengkap ya. Nah ada fungsinya, ada jenisnya. Oke kita bisa berikan langsung korek. Jadi kalau korek kita klik yang poin yang 15 ini langsung terjumlah di dalam penilaian yang didapat oleh mahasiswa kita. Jadi korek. Oke, jadi dia udah dapat nilai 85. Nah, kita close ya. Nah, kita lihat hasil kita nah ini dia. Ya, udah dapat nilai 85. Nah, begitu seterusnya. Atau mungkin kita coba satu lagi penilaian. Nah, ini. Nah, ini kan contohnya nih. Kalau nanti selesai, kita close. Nah, daripada repot untuk mengklik close, nah kita bisa next saja. Jadi misalnya ini sudah selesai, ya kita klik switch to the next. Nah berubah, ini lagi siswanya, kita lagi klik. Nah ini lagi, kita lagi. Nah jadi kita bisa langsung saja ya, nggak perlu lagi klik close. Jadi boleh mau dilihat dulu nilainya di dashboard tadi atau mau langsung di next kan
ya. Nah, jadi bisa lebih mudah. Nah, nanti kalau udah selesai semuanya ya, nah rekapan ini udah nampak. Jadi tugas kita dalam pemeriksaan ini udah selesai ya. Nah, ini bisa kita screenshot, kita print ya untuk laporan ke akademik ya. Jadi begitu penilaian yang atau cara mengoreksi soal kuis online yang sudah kita posting ke siswa kita ya. Mungkin itu saja penjelasannya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Indonesia ya. Wassalam.